ini teknologi robot bidang logistik warehouse ya. Kita saksikan ya. Ini adalah video di mana teknologi robot digunakan pada bidang logistik warehouse. Ada yang bekerja di warehouse logistik? Gampang. Ada? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau ada siap-siap digantiin robot. Contoh ya, penggunaan teknologi robot di bidang warehouse, di mana dia bergerak sendiri melalui sistem ya. Ada yang kosong, kemudian ada yang order apa ya kayak sepatu atau baju, dia langsung bergerak sendiri. Jadi cukup satu orang bagian packing untuk melakukan packingnya. Nah, semuanya bisa dilakukan robot. Akuratanya lebih akurat. Kalau manusia kadang-kadang taruh barang lupa, walaupun ada labelnya. Oke, sekarang ada perkembangan teknologi robot di bidang kesehatan. Lihat bersama ya videonya.
Nah, belum. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Halo, halo. Oh, Ya, Pak. oke. Oke, itu adalah contoh teknologi robot di mana melakukan operasinya menggunakan robot. Jadi mungkin ada yang saudara atau kalian yang komputer yang bekerja di rumah sakit, ya dia menggunakan nama robot. Nah, operasi cukup 2 orang di situ ya, kalau kita lihat satu asistennya, satu dokternya. Biasanya mungkin kalau operasi kan bisa satu tim sampai dengan 5 orang biasanya ya. Nah, itu cukup 2 orang sudah bisa melakukan operasi dan jauh lebih teliti ya menggunakan robot karena dia ada apa namanya besarnya gitu. Oke, kemudian nah ini di bidang delivery buat sama-sama saksikan ya. Introducing the Starship Robot, a 6-wheeled ground drone from Starship Technologies. Equipped with a sensor suite that includes cameras, GPS, and inertial measurement unit, the robot can deliver items within 6 kilometers radius. It has a large compartment to hold deliveries equivalent to the size of 2 grocery bags with a maximum weight of 10 kilograms. Once the robot has arrived to the customer, the compartment is opened using a unique code generated after placing the order from a smartphone app. The robot can be remote controlled if autonomous operation fails and will only be used for relatively short-range local delivery. This is Kiwi.
An autonomous delivery robot which picks up and delivers food and personal care items within a roughly 1.6 square kilometers area centered around campus. The robot uses deep learning to correctly interpret data gathered from its sensors and to make intelligent decisions that ensure a fast, safe, and cost-efficient delivery. It can correctly identify traffic lights in order to cross streets and detect objects and obstacles to avoid collisions in a safe, reliable manner. Here is how it works. A customer places an order on the Huey app. A courier then picks up the order and deposits to one of the bots at the nearest designated point. Also, the courier can deposit the order in one of the semi-autonomous Huey trikes, which can carry 4 Huey bots holding up to 20 meals. The now loaded bot rolls the final leg, a distance of up to 400 meters to customer's location. Once arrived, the app notifies the customer. Only the customer can open the bot using the app. Check out the RoboMart, a literally little mini mart on wheels. It is engineered with cutting-edge technology, including driverless tech for autonomy and teleoperations, an RFID and computer vision-based checkout tree system, and purpose-built refrigeration and temperature control. The bots are now used by Stop and Shop grocery store chain to deliver groceries to its customers. When customers want to buy some groceries, they simply tap a button to request the nearest RoboMart. Once it arrives, they head outside, unlock the doors, and pick the products they want. Introducing the Teleretail Delivery Robot. Using artificial intelligence to automate local logistics and minimize the ecological footprint of transportation, Teleretail wants to help Main Street shops and small businesses to compete with major e-commerce companies like Amazon. The robot is made by the Swiss startup Teleretail, founded in 2014 by Torsten Scholl, with the aim of solving the logistical problems of local businesses. With its 84 centimeters width and ability to carry up to 35 kilograms payloads, the robot is designed to travel on sidewalks, covering long distances up to about 80 kilometers. One way the company makes money is by offering its service on a subscription basis to both consumers and store owners. Entering the race of autonomous delivery robots is none other than e-commerce giant Amazon. Introducing the Amazon Scout, a six-wheeled self-driving delivery machine that is the size of a small cooler. Walking at a quick pace, Scout uses self-driving technology to navigate through neighborhoods to deliver packages to Amazon Prime customers. The vehicle appears large enough to accommodate small and medium-sized parcels, but no word yet on what's under the hood. If startups are doing it and Amazon is doing it, why not the biggest players in delivery service? Check out the same-day bot by FedEx. So far, this is the latest of a long line of last-mile delivery robots that transport small packages from shops or local distribution centers directly to consumers. What you are seeing is a prototype.
The bot is being developed by FedEx in collaboration with DECA Development and Research Corp, the company behind mobility device iBot. The same-day robot uses DECA's iBot base, originally developed for the company's wheelchair. It features pedestrian-safe tech, multiple cameras, light detection and ranging or LiDAR, and machine learning to help it detect and avoid obstacles and navigate uneven surfaces. The bot stores packages inside its hefty body, accessible via motorized doors. The LiDAR sensors in its head help it navigate the world with its electricity-powered traction system. Did you like our list? Which one do you think is the best? Please let us know in the comments section below. Please don't forget to like and subscribe and share the video with your friends. Click one of these videos to watch more, or click the notification button to be notified of our new videos. Thank you for watching. Ini adalah video ya tentang militeri. Ini kurir ya. Jadi mungkin kurir kalau sudah. Pak. Ya, kedengeran? Kalau kayak gitu, robotnya bisa dibegal nggak, Pak? Kenapa? Kalau kayak gitu, robotnya bisa dibegal nggak, Pak? Bisa dipegang nggak? Bisa dibegal nggak, Pak, robotnya? Oh, dibegal lah itu ya. Jadi memang perkembangan teknologi ya, di luar dengan itu berbeda karena kulturnya ya atau budaya kita itu berbeda. Mungkin dari yang tadi ya, contoh dari robot bidang militer. Kalau di sini mungkin untuk medannya juga beda. Kalau kan di sini kan medannya ekstrim ya, bebatuan. Bisa jadi kan nggak bisa jalan. Sudah itu kan kita kan di sini juga Indonesia itu banyak juga kan kurir-kurir ya. Itu bisa jadi ntar bahan kurir kan. Ya. Jadi memang perkembangan teknologi itu kesiapan kita dalam kemajuan itu selain diri kita juga kan dari kulturnya juga ya siapkan secara kulturnya ya, budayanya memang agak sedikit sulit untuk berkembang di Indonesia ya terutama kayak tadi ya yang langsung dengan interaksi umum ya kalau kayak tadi ya untuk mungkin kalau kayak di rumah sakit atau misalkan di dunia industri itu kan privat ya kayak publik ya bidang publik gitu ya memang kulturnya agak susah ya. Ini bisa jadi robotnya bisa dibegal ya dikarungin kali bisa itu kan bisa masuk sama karung gitu ya jadi kita sebagai pelajar ya kita harus bisa melihat ke depan mungkin ke depan itu teknologi virtual udah sekarang juga udah ada ya virtual ya ke depan mungkin teknologi virtual udah mulai mulai booming mungkin kalau yang jomblo-jomblo seperti nanti ada pacar virtual kali ya. Oke, itu adalah contoh dari teknologi robot di bidang militer tadi udah ya industri udah ya di bidang kesehatan juga ada tadi ya warehouse juga ada sekarang militer sudah ada. Kalau di kita baru pakai aplikasi ya robot belum ada di kita ya. Perkembangan di dunia sih sudah menggunakan drone ya untuk militer ya kita belum. Oke lanjut ya. Oke nah bentar ini ada tulisan apa ini saya stop share dulu ya. Oke, semuanya itu ya dari robot tadi kesehatan, bidang warehouse, terus bidang industri itu semuanya itu di dalamnya ya, itu ada namanya microcontroller. Itu adalah yang mengontrol semuanya. Ya. Jadi kalau otaknya ya, otaknya ini
contoh microcontrollernya ada microchip, MEU, ya, ini masih banyak namanya. Ini sebagian saja saya ambil ya. Contoh dari semua robot itu di dalamnya itu ada namanya microcontroller yang mengontrolnya. Nah, sekarang apa itu Arduino? Ya. Ada yang tahu mungkin? Atau ada yang udah pernah belajar? Saya pernah belajar, Pak. Apa? Udah pernah Arduino belajar? itu udah pernah beli, udah. Apa kira-kira Arduino? Arduino itu ini, Pak, perangkat keras yang dibuat untuk untuk bisa berinteraksi gitu sama manusia. Pokoknya perangkat keras interaktif lah. Ya. Siapa Perangkat namanya? keras interaktif Arya Wijaya. Dari STMIK, Pak. Oh, dari STMIK. Semester 4, Pak, ya. Semester 4. Oke. Ya, benar ya. Jadi Arduino adalah pengendali micro single board ya. Di mana dia itu open source. Jadi semuanya bebas belajar mengembangkan di situ ya. Tidak berbayar ya. Kalau kita kan mahasiswa senangnya yang open source ya. Yang gratisan. Sama saya juga kayaknya gratisan. Ya. Nah, itu dia Arduino juga dia memiliki software sendiri ya untuk melakukan pembuatan perintahnya atau programnya ya. Namanya Arduino IDE ya, IDE. Jadi dia selain dia buat single board-nya ya atau papannya, dia juga ada softwarenya untuk membuat sebuah programnya. Mungkin kalau yang udah pernah belajar udah tahu ya. Nah, ini contoh dari jenis-jenis Arduino ya. Ada Uno ya, sama Genio, Arduino Zero ya, Arduino Pro. Nah, ini yang di sini ada nih. Ini yang Uno-nya nih. Ini yang Uno ada. Ini yang GSM-nya juga ada nih, pasangannya Uno. Jadi tinggal ditumpangin di atasnya dia pas ya. Nah, ini contoh dari Arduino ya. Masih banyak sebenarnya. Nah, harganya juga relatif lebih murah karena kan prototype sih sebenarnya. Nggak ekspresif banget kayak gitu. Lihat dah, yang ini jidatnya keluar, yang ini ke dalam. Sebenarnya mah jidatnya ke dalam. Ya. Kayak ini orang nyindir sendiri. Oke, lanjut ya. Jadi kalau kalian cek mungkin sekitar Arduino itu sekitar 120-an, ada yang lebih murah juga ada, tergantung dari produksi. Kalau yang KW 2-an mahal ya. Kalau beli di Cina mahal, di Indonesia aja banyak. Nah, kemudian di sini ada contoh saya ambil Arduino Uno, yang dimana di sini memiliki di microcontrollernya itu memiliki 28 pin. Ada pin analog, kemudian ada pin digital, ada background-nya segala macam. Contohnya sebelah kanan itu tampilan untuk Arduino Uno. Dari hasil ini sih ini mikronya itu lebih bagus daripada yang lainnya. Ya tahan, ditahan. Ini banyak digunakan biasanya kalau ini pernah lihat jualan running tag. Nah, lihat running tag tuh tulisan berjalan yang lampu itu. Atau kalian kalau lihat di masjid itu ada jadwal sholat running tag. Nah, itu kebanyakan mereka menggunakan Atme 328. Ini lebih tahan lama. Nah, bagian-bagian papan pada papan Arduino. Yang pertama
itu ada power USB, ya, dimana nanti itu kita untuk menghubungkan antara Arduino dengan komputernya ya, dipakai kabelnya, ada kabelnya. Kemudian yang kedua ada power jack, itu untuk sumber tegangan. Kalau kita tidak menggunakan USB, ya, kalian bisa menggunakan power jack ya 12 volt. 12 volt ya, di atas 12 volt nanti jebol ininya IC. Kemudian situ yang ketiga itu ada voltage regulator, karena dia itu digunakan untuk menstabilkan tegangan eksternal dari jack. Jack itu jadi nomor 2 yang menuju 5 volt. Jadi kalau masuk 12 volt itu yang ada di dalam Arduino papannya itu bekerja di 5 volt. Jadi voltage regulator dia berfungsinya untuk menstabilkan tegangan eksternal dari jack. Kemudian yang keempat itu ada kristal osilator, di mana di situ biasa disebut itu sebagai detak jantungnya pada Arduino. Berikutnya itu ada 5 dan 17 itu adalah reset atau reset, itu digunakan untuk mengulang program atau bahasanya merefresh program yang ada di papan Arduino-nya. Mana yang 17, nomor 17 itu adalah ada tombol di papannya. Jadi kalian tinggal di-chat di sini ya, ini ada nih. Di-chat, dia itu merestart. Atau dengan cara di pin nomor 5 gitu ya. Pin nomor 5 itu dihubungkan ke drone sama dengan reset. Ini bentar lagi mau habis nih meetingnya. Oke, lanjut. Kemudian ada ya, itu tegangan 3,3 volt, sumber tegangan di papan Arduino keluar ya. Kemudian yang ketujuh ya, pin 7 itu adalah sumber tegangan output 5 volt. Kemudian yang 8 itu adalah ground. 9 itu adalah 5 volt. Tegangan 5 volt. Kemudian 10. Ya, di 10 itu ada pin analog. Mana di pin analog itu ada 6 ya, 6 pin analog dimulai dari 0, ya A0, A1, A2, A3, A4, A5. Ingat di situ pin analog yang ada di board Arduino Uno itu ada 6 pin analog. Ingat ya, ada 5 pin analog. A0, A1, A2, A3, A4, dan A5. Nah, fungsi dari pin analog ini dia untuk melakukan atau membaca sinyal atau sensor analog, seperti jarak, suhu, dan sebagainya. Untuk mengubah menjadi nilai digital. Mengubah menjadi nilai digital. Nilai digital itu 0, 1, nilai digital. Nah, kemudian yang 11 itu adalah IC microcontrollernya. Mana di situ ada 15 pin ya, digital dan pin analog. Nomor 5 pin 15 pin digital. Ya, 15 ya. Dan pin analog. Pin analog itu nomor 10. Kemudian ada 12, itu adalah ICSP sebagai APR, atau kalau di sini itu ada pin MOSI, ISO, STK, reset, STK, dan ground. Ini digunakan untuk bootloader.
Nanti kalau kalian RFID nanti kita pakai mouse ISO SCK. Oke. Terus ada 13. 13 di situ adalah LED power indicator. Jadi kalau kalian dihubungkan ke sumber tegangan papan Arduino-nya ini, nanti nomor 13 itu dia akan menyala sebagai LED power indicator. Kemudian 14 di situ ada LED PX dan RX. PX itu ada transmisi, transmit, dan RX ada receive. Dan LED yang akan berkedip saat program IC atau papan Arduino berlangsung. Kalau ini aktif, di dalamnya ada programnya, itu LED PX dan RX itu dia menyala ya, atau berkedip. Kemudian ada 15. Nah, di situ 15 adalah digital pin IO atau input output. Jadi ada 14 pin digital, ada papan lihat ya. Jadi ada analog itu ada 6 pin digital analog, dimulai dari A0 sampai A5. Sekarang untuk pin digitalnya itu ada 14 digital pin, dimulai dari 0 atau 1 ya, 0 1 2 3 4 5 13. Nah, kemudian kita lihat di situ ada namanya pin berlabel ya, ada kayak strip tapi dia berlubang gitu ya, namanya kalau bahasa matematikanya itu ya. Nah, itu adalah dia sebagai pin PWM atau pulse width modulation, dimana dia digunakan biasanya untuk taklar ya, atau tombol on off gitu. Jadi ada itu, kalau kalian lihat ada pin 11 ya, yang menggunakan label itu ya, label kayak min itu ya, kemudian pin 10, pin 9, pin 6, 5, 3. Ya, intinya dia sebagai PWM atau pulse width modulation. Kemudian 16 itu ada RF, tingkatan analog reference, di mana digunakan untuk mendapatkan sumber tegangan yang dapat diatur lewat AC atau antara 0 sampai 5 volt. Oke. Nah, ini kita mulai persiapan belajar program Arduino. Jadi Arduino itu ada, kita belajar Arduino papannya nanti ya, rangkaiannya. Kemudian kita belajar program untuk mengisi papannya ini ya, papan boardnya ini ya, Arduino-nya. Yang pertama itu ada niat yang kuat. Nah, kalau nggak ada niat, nggak bakalan jadi deh. Yang pertama niat yang kuat, satukan hati, bulatkan tekad, dan satukan jiwa. Jadi kalau jiwanya nggak nyatu, ya kan error, bisa stres. Mesti sabar, Pak. Ya, sabar ya. Jadi kalau kita belajar program, itu bahasa pemrograman apapun ya. Nah ini kalau untuk Arduino sendiri, dia menggunakan bahasa C. Bahasa C. Dia kalau kita ini sih lebih mudah ya, mudah bagi yang bisa gitu. Jadi nanti kita pakai IDE Arduino untuk menggunakan atau membuat programnya. Pertama itu yang perlu kalian siapkan adalah niatnya ya. Jadi niatnya harus kuat dulu. Kalau setengah-setengah, saya yakin sih kalau udah error dikit sih udah selesai dan alam selesai. Jadi kalau niat udah kuat, insya Allah kalau ada error dikit dia tantangan. Tapi kalau udah berhasil, senangnya udah dapat. Lupa memakan biasanya kalau programmer begitu. Kalau lagi ketemu terus, lagi asik, lupa memakan. Kemudian yang kedua, kita install Arduino-nya dulu ya, Arduino IDE-nya. Itu program untuk kita, aplikasi untuk membuat programnya. Kalian bisa download di sini ya, di arduino.cc. Nanti saya kirim materinya beserta video-videonya. Kemudian yang ketiga, kalian nanti install ya, setelah download kalian install di komputer ya, ikutin aja langkahnya. Ya, kalau misalkan bingung, nanti
kalau kalian bingung cara installnya seperti apa, banyak tutorialnya ya. Tutorialnya banyak. Kemudian yang ketiga, setelah install, yang ketiga memilih papan boardnya. Kalian mau pakai papan board apa ya? Atau Arduino Uno atau yang lain boleh, atau misalkan mau pakai MCU juga boleh. Kemudian yang keempat adalah memulai membuat suatu project sederhana aja dulu ya. Kalau yang baru project sederhana biasa bling. Nah, sini ya. Setelah kalian install, kalau kalian buka ya, itu munculnya seperti ini nih nanti ya. Jadi ada bagiannya ada ini ya, ada kayak checklist itu, dia adalah verifikasi verify kode. Jadi kalau mau tes kode programnya error apa enggak, tinggal diklik aja ini ya. Klik. Jadi kalau error nanti dikasih tahu. Di konsolnya kasih tahu errornya di mana. Nanti di sini juga biasanya dikasih tahu di barisnya. Ya. Kasih dia baris merah. Kemudian ada ini ya. Ini untuk upload sketch. Nah, kalau di Arduino itu namanya sketch. Kalau bahasa di programannya lain kan source code. Programnya. Nah, kalau di Arduino bahasanya sketch. Jadi kalau kalian sudah programnya udah dibuat, terus kalian mau dimasukkan ke dalam ini ya, papannya, ke microcontrollernya atau Arduino-nya, kalian tinggal diklik aja ya, upload sketch. Jadi dia mentransfer programnya ke dalam sini ya. Caranya. Jadi kalian bikin robot itu seperti itu, gampang. Nah, kemudian new sketch. Jadi kalau kalian mau bikin project baru atau sketch baru, tinggal diklik itu. Kemudian sebelahnya ada open sketch. Sketch itu kalau kalian sudah menyimpan atau membuat sketch, simpan, kemudian kalian membuka lagi sketchnya, bisa kalian pilih tombol. Kemudian sampingnya adalah save sketch, menyimpan programnya. Nah, itu di bawah itu adalah konsol lognya. Nanti kalau pada saat di verify kode atau di upload, nanti muncul prosesnya ini. Transfer datanya kelihatan. Kalaupun error juga kelihatan di bawah ini, di konsol ini. Nah, kemudian situ ada body project, di mana nanti kalian membuat perintahnya adalah di dalam body project ini. Untuk kalian ketahui di situ ada void setup dan void loop. Ya. Fungsi dari void setup itu kalian melakukan deklarasi ya, atau mendaftarkan variabel-variabelnya dan membuat pinnya di mana ya, setup di situ ya. Kalau void loop itu adalah untuk fungsi untuk mengulang ya, atau looping, mengulang program. Jadi untuk misalkan contoh kita membuat blink ya, lampu berkedip ya, nyala, mati, nyala, mati. Nah itu di loopnya nanti kita main delay-nya. Jadi dia berulang terus. Nah, contoh saya buat project membuat blink misalnya. Kalau kita lihat di situ ya, di programnya atau sketchnya, void setup di situ pin mode ya, pin mode di situ pin 13 ya. 13 itu adalah pin 13 ya. Output ya, outputnya. Jadi kita mengset ya, atau memerintahkan microcontroller ini di pin 13 itu sebagai outputnya, output tegangannya ya. Nah, kemudian disambungkan ya. Nah, kalian harus tahu positif negatifnya di LED-nya ya. Biasanya kalau dia lebih panjang itu adalah positif. Jadi positif dimasukkan ke dalam pin 13 ya, karena kita di sini di setting atau di set pin 13 ini sebagai outputnya. Oh, saya mau pin 10 aja atau pin 2 aja karena misalkan pacar saya 2. Boleh ya. Tapi di sini di set pinnya adalah pin 2. Di sini saya kasih contoh pinnya pin 13 ya, sebagai outputnya. Maka dari LED di sini ya, dari LED negatif plus dihubungkan ke pin 13. Kemudian sisanya itu adalah ground. Ground dihubungkan ke ground.
groundnya harus dihubungkan ke papan ground yang ada di papan Arduino-nya ya. Nah, kemudian gimana cara supaya lampunya itu nyala berkedip? Nah, di sini ya di loop-nya ya. Di point loop-nya digital red, karena kita menggunakan pin digital ya. Pin digital itu ingat ya, ada 14 pin digital ya. Ingat ya, pin digital yang ada di Arduino Uno itu ada 14 pin digital. Ya, dimulai di 0 sampai dengan pin 13. Kalau analog itu ada 6 pin analog, dimulai dari A0. A0 itu variabel A0 itu adalah analog ya, analog 0, 1, A1, A2, A3, A4, A5. Ya. Nah, ini kalau kalian pakainya pin analog, misalkan saya pengen pakai pin analog, boleh nggak Pak? Boleh. Ya. Nah, di sininya kalian pakainya pin modenya berarti A0 ya. Kemudian digital rate-nya kalian ganti karena pakai analog berarti analog right ya. Analog right berarti A0 kan. High. Kalau kita pakai digital aja ya. Digital tuh dia nilainya 0 dan 1. Kalau high dia 1 ya nyala, kalau low itu 0 mati. Jadi mesin itu dia mengenalnya 0 dan 1. Ya, gitu ya. Jadi digital right 13 high berarti nyala. Jadi, pada saat nanti papannya kita kasih program, kemudian kita kasih tegangan, nanti lampunya nyala. LED-nya nyala, kemudian delay-nya berapa di situ? 1000 ya, 1000 second, 1000 detik berarti 1 menit ya. Nah, selama dia 1 menit dia nyala ya. Kemudian setelah itu ya, setelah ini setelah nyala selama 1 menit nanti mati low ya. Jadi program itu dia berurutan ya, dari baris atas, setelah dieksekusi atas, terus turun ke bawahnya, terus turun ke bawahnya. Kalau sampai dengan selesai ini ya, kurung perawal bawah ini, dia naik lagi ke atas karena dia loop. Naik lagi ke atas, terus digital wide 13 high lagi, nunggu sampai dengan delay 1000 second ya, per 1 menit. Nanti kalau dia selesai, masuk ke digital wide 13 low, berarti mati. Terus masuk lagi ke baris berikutnya adalah delay 1000 second. Sampai dengan dia 1000 second, kalau udah selesai, karena dia udah selesai kan di sini, ada kurung perawal bawah itu ya di kursor ya. Karena dia programnya udah selesai, barisnya di situ, dia naik lagi ke atas karena loop. Jadi digital wide 13 high lagi. Terus seperti itu ya. Itu cara kerjanya seperti itu. Nah, ya. Contoh sederhana proyeknya. Nah, gimana tata cara untuk upload sketch ke dalam Arduino? Jadi kita udah bikin contoh proyek sederhananya menggunakan link ya. Nah, ini ada papan Arduino, kemudian ada kabelnya ya, kabel data mikronya. Seperti ini, biasanya kalau kalian beli itu sudah dapat kabelnya ya, biasanya banyak kan paket satu sama kabelnya ya. Tapi ada juga yang beli itu hanya kabelnya aja atau misalkan Arduino-nya aja. Tapi rata-rata kebanyakan sih kalau yang jualan itu sudah dengan kabelnya ya. Nah, dihubungkan seperti ini ya. Ini adalah power USB-nya. Ini ada dua ya, ada 2 tipe di sini. Ya. Nah, ini yang sebelah kanan ini untuk di Arduino-nya, yang ini USB ini untuk di komputernya ya. Sekarang kita coba di ini ya, colokin, ini colokin. Nah, kalau udah tinggal dicolokin ke komputernya ya. Nah, colokin komputer kalian bebas ya, mau dicolokin ke port yang mana ya, USB yang sebelah mana. Biasanya komputer banyak ya, biasanya 3 atau 4 ya. Nah, colokin. Setelah dicolokin, kalian cek nanti portnya ya, atau COM pada komputernya. Ya. Nah,
Atau kalian bisa ceknya itu adalah dengan cara buka run ya, di Windows, nanti ketikkan com mgmt.msc. Nah, seperti ini, nanti enter. Nah, nanti muncul seperti ini ya, komputer manajemen. Ya, komputer manajemen, nanti kalian cek di device manager. Ya. Device manager kalau kalian udah dicolokin, nanti muncul portnya ya, itu ya. Kalau kalian lihat dari situ ada port atau COM-nya, itu COM keberapa ya, Arduino Uno-nya COM keberapa, 3, 22, 12, beda-beda ya. Jadi kalau kalian misalkan ini dicolokin di sebelah kiri, terus kalian pindahkan lagi ke sebelah kanan atau mungkin yang di depan atau belakang, itu nanti COM-nya beda lagi ya, harus dicek. Kalau untuk yang awal biasanya yang belum pernah menggunakan ini, biasanya dia install dulu. Kalau otomatis sih biasanya dia akan mendeteksi otomatis. Tapi ya, prosesnya agak ini, nanti kalian bisa searching aja yang mungkin baru mau nyoba, itu biasanya agak ini ya, harus ada tutornya pertamanya tahapan. Tapi kalau udah pernah install itu tinggal colokin aja, ntar muncul sendiri. Atau kalau kalian bingung itu nanti di Windows tuh klik kanan, komputer klik kanan, ada manage ya. Itu bisa ini juga. Nah, setelah itu nanti di IDE-nya ya, kalian boardnya pilih dulu ya, pilih boardnya ya, boardnya atau jenis papannya ya. Kalau kalian pakai Arduino Uno, berarti pilih Arduino Uno ya. Itu ada Arduino garis miring Uno ya. Oke. Nano ya nano ya. Jadi disesuaikan dengan rantai ini ya. Nah, ini ya. Mungkin ada yang udah pernah nyoba atau mungkin belum. Coba ya, saya colokin ya. Saya pakai screen. Saya stop screen-nya dulu. Stop screen, saya pakai screen. Itu kalau dicolok bunyi suara tukang, Mbak. Halo? Oke. Kok keluar ya, Ip? Kan keluar, men. Enggak, Bang, enggak keluar. Enggak ya? Kelihatan nggak screen-nya? Kelihatan. Kelihatan ya? Oh, oke. Iya, kelihatan. Kelihatan. Oh. Kelihatan ya. Oke. Screen-nya nggak ada ya? Screen apa? Screen laptop Bapak? Ya, bentar. Ada itu. Ada. Itu udah. Ada. Oh, ini ada screen ya. Oke. Oh, agak delay ya. Agak delay. Oke. Kelihatan ya. Coba saya colokin ke Arduino-nya. Jadi kalian bisa di sini ya. Kalau tadi pakai run bingung, kalian bisa komputer, ini manage.
Tunggu. Nah, ini muncul ya. Yo, pilih device manager. Kok ada lopeknya, Pak? Iya itu. Kok gitu ya? Oke. Sekarang saya colokin ya. Jadi kalian lihat ini ya, lihat ini pergerakannya nih. Mungkin. Ah, di situ ya. Kelihatan tuh ya potnya ya. Nih. Nah, komnya kom 6 ya. Tadinya 3, sekarang ganti 6. Nah, ini komnya ya. Jadi nanti di Arduino IDE-nya ya, saya stop screen ganti ke nih. Nah, kelihatan ya. Oh, nggak ada lagi. Oke, kelihatan ya. Nah, di sininya ya. Nah, di toolnya, portnya harus mengarah ke COM 6 ya. Sesuai yang tadi ya di manager ya. Nah, kemudian boardnya kalian pilih Arduino Uno ya. Kalau misalkan pakai Nano ya Nano. Kalau pakai Arduino Micro ya Arduino Micro atau misalkan Arduino Mini. Jadi disesuaikan dengan papan boardnya ya. Kok pada logo-logo begini? Tahu siapa sih itu, parah banget. Oke. Nah, itu langkah untuk melakukan upload ya. Kirim cat ke dalam papan Arduino. Sekarang saya balik lagi ke slide ini ya. Sensornya pakai ultrasonic, Pak. Ya, ini saya contoh kasih ultrasonic. HCSR04. Assalamualaikum, maaf Pak baru pulang. Pulang dari mana? Jumatan. Ya kan ya, kelihatan ya. Oke, Kelihatan, sekarang Pak. saya kasih project sensor parkir kendaraan ya. Kasih bonusnya nih. Sensor parkir pada kendaraan. Nah, rincian bahannya pertama saya menggunakan sini sensor ultrasonic. Kalian bisa pakai sensor ultrasonic atau modulnya ya, banyak ya modulnya ya. Saya pakai di sini HCSR04. Jadi kalau kalian mau pakai sensor yang lain juga boleh sih. Nah, jadi kalau di sini saya ada nih, ini sensor juga sama sih sensor ultrasonic, tapi dia jadi kalau kalian lihat di belakang mobil ya, ada kan sensornya ya kayak gini ya. Iya. Yang hitam-hitam bulat itu ya biasanya ada 4 atau nggak salah ya. Ya, 2 atau 4 biasanya tergantung mobilnya. Iya yang dibolongin itu ya Pak, di bumper. Wah, nggak dibolongin. Kelihatan bulat begini biasanya. Kelihatan bulat. Ini dia anti air juga nih. Ini kalau yang ini saya ada sensor waterproof namanya. Jadi anti air. Jadi kalau dicelupin ke air juga nggak mati. Asal ininya ya, rangkaian elektroniknya jangan dicelupin. Rangkaian dicelupin mati juga. Ya. Jadi dia punya panjang nih. Ini panjang ada sekitar 2 meter ya. Jadi kalau kalian mau dipasang di mobil kalian, mungkin kalau yang punya truk belum ada sensornya, bisa kalian pasang ya. Pasang bikin programnya sendiri ya. Kali ambil tegangannya pakai tegangan lampu mundur ya. Kalau ada lampu, kalau kalian mau parkir biasanya kan lampu mundur kan nyala tuh. Nah itu ambil tegangannya dari situ. Oh ngambil arusnya dari situ ya. Kalau Iya, motor iya. Pak? Hah? Kalau motor mah tinggal nengok aja dah. Sensor. Ya. Nah ini saya kasih contoh di sini ya, sensornya pakai ultrasonic ya, kalian bisa. Ini lebih murah sih. Kalau yang waterproof lumayan mahal nih. Jadi yang murah-murah aja. Kalau ada yang gratis, mah nggak ada yang gratis. Itu bekasan Bapak aja itu buat kita. Saya yang kedua. Ya, kemudian Arduino compatible atau Arduino Uno ya yang tadi ya yang saya gunakan di situ. Berikutnya ada buzzer diameter 12 5 volt.
Jadi nanti kalian bisa buzzer, jadi itu untuk buzzer itu fungsinya nanti untuk penanda ya. Jadi misalkan jarak kendaraan kita ya, atau mobil kita dengan benda yang di belakang misalkan 2 meter nanti bunyi misalkan. Setelah 2 meter kalau dia lebih dekat lagi misalkan 2 meter jadi 1 meter dia bunyinya makin cepat misalkan ya bunyinya. Kemudian misalkan contoh dia misalkan udah tinggal 10 cm bunyinya langsung bunyi terus misalkan tit gitu. Jadi ada penanda-penandanya. Nah, Pak, kan itu kan dia kan sensornya ke arah tembok. Misalkan di belakangnya ada tong sampah, apakah dia kebaca? Baca, air juga kebaca. Kalau sensor ultrasonik, air juga kebaca. Makanya kalau di kendaraan itu pakainya sensor waterproof karena air nggak kebaca dia, hanya kebacanya benda. Coba bayangin kalau pakai sensor ultrasonik ya yang HC SR04 itu hujan bunyi mulu kalau mundur. Ya kalau sensor ultrasonic ranging modul HC SR04 itu air juga dia bisa mantul. Tapi kalau pakai yang waterproof, dia karena waterproof itu di air juga enggak, jadi dia enggak mendeteksi air itu sebagai benda. Nah, kemudian ada LED merah itu sebagai penanda aja ya, indikator. Merah, kalau buzzer itu sebagai indikator bunyi ya. Nah, kemudian kabel jumper ya. Jumper itu nanti untuk nyambunginnya antara rangkaian ke rangkaiannya. Ini ya kayak gini ya. Ini murah, ini ukurannya juga banyak ya. Ada banyak ukurannya, ada yang pendek, ada yang panjang. Kita lihat sesuaiin dengan nanti rangkaiannya. Nah, kemudian cara rangkainya itu ada papannya ya. Ini sensornya, modul sensornya. Ini buzzernya, ini LED-nya, indikator sama buzzer indikator. Nah, HCR SR04 ya. Itu FCC yang ada di pin yang ada di sensornya dihubungkan ke 5 volt ya. Itu FCC itu sudah pasti ke 5 volt ya. Ya. Dia membutuhkan tegangan 5 volt. Kemudian ada ground dari sensor ya, dihubungkan ke ground yang ada di Arduino ya. Bebas ground yang ada di Arduino itu banyak ya. Ada yang sebelah kanan ya. Sebelah pin 13 juga ada. Di sebelah pin juga ada pin ya. Kemudian echo pin itu ke pin 9. Kemudian trig pinnya kita hubungkan ke pin 8. Nah, kemudian LED-nya pin 13 ya, sisanya itu ground. Kemudian buzzer pin 4. Sisanya ground pasti ya. Jadi kalau itu ada kalau sekarang itu pasti ada ground. Nah, ini adalah rangkaiannya ya, rangkaian untuk membuat sensor akhir. Nah, ini juga kalian bisa gunakan misalkan untuk tabung penampung air, menggerakkan motor pompanya, bisa misalkan jika airnya udah surut, harus diisi lagi nanti otomatis di kalian setting misalkan di kisaran berapa nih, tinggian berapa dia pompanya nyala lagi sampai penuh, sampai di ketinggian berapa kamu tentuin nanti pompanya mati. Itu juga bisa. Cara ininya sama, paling nanti ada sedikit berbeda di penggunaan itunya ya, pengurangan ketinggiannya itu. Nah, itu ya. Ini adalah contoh rangkaiannya. Sekarang kita masuk ke program sketch-nya ya. Saya stop screen lagi. Nah, programnya seperti ini ya. Oke, kelihatan ya. Nah, saya gedein tuh. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, di sini ya. Gedein dikit lagi, Pak. Kurang gede, Mak. Oh, Layar gede lu kan? gedein. Ya, gede ya.
Nah, di sini ya, di pertama, ya, ini biasanya kita kalau bikin itu pasti di atas itu kasih contoh rangkaiannya. Ini ya, catatan rangkaian. Nah, di sini pada slide EcoPin. Lanjut Pak, lanjut. Ekopin. Oke, lanjut. Terus saya stop dulu nih biar nggak kelihatan ini. Oke, lanjut ya. Perlu kalian ketahui ya, catatan untuk penamaan variabel pin sesuaikan dengan nama pinnya ya. Jadi biar nggak lupa, terus juga biar lebih mudah pembacaannya ya, analisa untuk programnya lebih mudah. Misalkan contoh di sensor itu kan ada pin echo ya, yang tadi ya saya jelasin ya. Ada pin echo, nah dikasih nama variabelnya, kita kasih nama misalkan echo pin ya. Bukan echo prasetyo, bukan ya. Echo pin misalkan. Karena kita variabel echo pin ini untuk menamakan pin echo yang ada di sensor. 9 itu adalah pin yang kita tentukan ya, pin 9 ya. Yang ke Arduino-nya ya. Kemudian define trig pin 8, artinya variabel untuk pin 8, pin trig pin itu di pin 8 ya. Pin digital 8. Nah, kemudian ada variabel duration, ada distance ya. Kita buat duration dan distance itu tipe datanya adalah long. Ya, sama ya, jadi kalau kalian pernah belajar pemrograman C++ atau misalkan bahasa C, itu harus mendeklarasikan variabelnya dulu ya. Pokoknya yang berbau dengan bahasa C, ya, turunan C itu pasti ada, kita mendeklarasikan nama variabelnya dulu. Ya, kemudian tipe datanya apa. Ya. Itu dasarnya, itu jangan lupa ya. Yang nanti yang mungkin belum kuliah nanti ada mata kuliahnya dan nanti diajarin. Oke, kemudian void setup ya. Tadi kita udah jelaskan fungsi dari void setup itu adalah untuk mendeklarasikan atau menentukan pin-pinnya ya. Pin mana ya. Nah, ini kita menggunakan serial beginnya adalah 9600 ya. Itu untuk ini ya, terminal ini ya, serial monitornya ya. Nah, kemudian pin mode ya. Pin mode trig pin itu variabel trig pin, itu berarti pin 9 nih ya, 9 output. Nah, dia sebagai outputnya ya, sebagai output. Kemudian pin mode echo pin sebagai input. Echo pin di sini pin berapa? 8 ya. Jadi trig pin ini adalah 9, pin 9. Terus echo pin trig pin itu pin 8. Echo pinnya adalah pin 9. Oh Pak, langsung aja Pak, misalkan langsung 9. Ya, echo pin 9, sorry. Ini trig pinnya 9. Trig pinnya 8. Boleh, seperti juga boleh. Ini juga boleh. Karena di sini kita akan menggunakan variabel
pinnya ini ya. Maka di sini dibikin variabel pinnya karena kita akan menggunakan pin itu sebagai rumusnya nanti. Ingat ya jadinya trig pinnya itu sebagai output, echo pin sebagai inputan ya. Kemudian pin mode 4. 4 itu tadi buat buzzer kalau nggak salah ya. 4 ya buzzer. Kemudian pin mode 13 ya. Mode 13 untuk LED-nya ya. Jadi ini kalian misalkan Pak saya pengen berurutan misalkan. Yang tadi kan 8 9, saya pengen 10 sama 11 boleh. Ya, boleh. Nah, ini kita setup dulu pinnya. Hanya panggilan saja ya Pak, itu penyebutnya doang ya. Kenapa? Hanya panggilan saja untuk penyebutnya. Si karakternya. Ya. Terus kemudian loop, kita masuk ke loop. Loop itu tadi fungsinya untuk mengulang programnya, ya, mengulang perintahnya. Kalau setup, jadi kalau yang jaringan ya, atau misalkan anak PKJ atau ya itu ada kan setup awal, ya, mendeklarasikan awal. Sekarang loop itu melakukan perintahnya diulang. Ya. Nah sekarang pertama adalah digital write, karena kita di sini menggunakan pinnya pin digital. Kalau pakai analog berarti analog write. Ya, ingat ya. Low berarti trig pin pertama, trig pin ini tadi ya sebagai output. Low berarti mati dulu nih. Ya, selama delay-nya adalah 2 microsecond. Ya, 2 microsecond. Nah, mati, kemudian trig pin high nyala. Nah, ya. Jadi prosesnya itu sebentar. Sebentar, saya ambil sensor dulu ya. Iya Pak, iya Pak. Kan satu lagi. Barangkali ya. Sebentar, saya ambil sensor dulu ya. Biar jelasinnya enak. Ya, ini ada sensornya nih ya. Jadi nah, cara kerjanya dia itu trig pin sebagai output. Jadi dia mancar, satu mancar ya. Mancar, kemudian dia ketika dia mantul ke benda, ya artinya ada benda, dia akan mengembalikan pancarannya itu ke echo pin. Ya, echo pin itu sebagai inputan, jadi menerima ya. Yang trig pin dia mancarin, ya. Karena kan sensor itu kan dia ini ya, apa namanya, suara maksudnya. Yaitu suara yang enggak terdengar. Dia hanya bisa terdengar oleh kelelawar kan dia kan tajam ya pendengarannya. Jadi dia pakai frekuensi. Jadi trig pin sebagai outputnya dia mancarin, ketika dia sudah mantul kena benda yang ada di depannya, dia akan kembali ya, akan berbalik kembali, dan echo pin itu sebagai inputannya yang menerimanya gitu ya. Nah dari echo pin ini nanti diproses. Ya. Nah di sini prosesnya itu ya trig pin nyala, mati gitu, jadi mancarin terus mati dia. Jadi hasil pancarannya dia ketika kena benda yang ada di depannya dia berbalik masuk ke echo pin gitu ya. Nah dari echo pin nanti high itu dia nerima ya. Echo pinnya tuh nerima terus juga siap-siap menerima nih ya. Bukan nerima sembako, bukan. Terima pancaran dari trig pin. Nah ini ada fungsi pulse in, itu dia untuk menyimpan durasinya.
durasi pancarannya itu berapa ya. Nah, masuk ini duration ya, variable duration. Nah, yang duration ini kita variabelnya adalah pakainya long ya, tipe datanya. Nah, ini ya, duration dari distance itu tipe datanya long. Nah, duration, kemudian dari duration itu dibagi 2. 30 dari mana? 2 itu yang pertama mancat, balik lagi kan dua kali. Waktunya 2 kali. Jadi dibagi 2. 0,034 itu adalah kelembaban. Jadi nanti kalau misalkan sensor yang nggak akurat ya ukurannya, ya misalkan kalian sudah diprogram kemudian pada saat dites ukurannya nggak sesuai nih, atau misalkan bisa jadi kelebihan atau bisa jadi kurang, misalkan harusnya 15 cm, ya misalkan 16 atau 20. Nah itu kalian disetting di sininya ya, kalibrasi di sininya, dinilai ininya ya, nilai ininya kalian kalibrasi. Kemudian delay-nya berapa. Kemudian masuk lagi ke sini. Jadi program itu seperti itu ya, dari baris ke baris ya. Jika nilai distance-nya ini ya, hasil dari duration ini dibagi 2 dikali 0,03483, jika distance-nya ini nilainya lebih kecil sama dengan 5 ya. 5 itu cm ya, ini satuannya cm ya. Sudah disetting satuannya cm. Jika nilai distance-nya itu lebih kecil dari 5, maka atau sama dengan 5, maka pin 4 dan 13 high, artinya nyala. Ya. Laser dan indikator lampunya nyala. Ya. Kemudian else if distance, nilai distance-nya itu lebih kecil sama dengan 10, ya nyala, ya delay 10 second, 100 second, mati, nyala, mati gitu ya. Jadi kalau kondisinya di sini ya udah dia muter ke sini aja nih programnya nih. Kalau kondisinya di sini gitu ya. Kemudian distance lebih kecil 15, delay-nya jadi 300 second. Ya, nyala, mati gitu ya. Nah, kalau di atas 16 ya, dia mati, artinya nggak ada indikator gitu. Jadi kalau kalian parkir ya, misalkan contoh di sini itu kalau kalian parkir misalkan kalau jaraknya masih jauh ya, lebih besar 16 cm misalkan, ya nggak nyala ya, indikatornya atau buzzernya nggak nyala, nggak ngasih informasi. Nah, pada saat dia udah masuk ke 15 cm misalkan ya, sama dengan 15 atau lebih kecil sama dengan 15, itu nanti indikatornya atau buzzernya itu bunyi. Jadi kalau misalkan dia di bawah 15 tapi kurang dari 10, itu jadi delay-nya 300. Jadi agak nyala, mati. Nah, kalau udah masuk ke 10, lebih kecil 10, di antara lebih kecil 10 lebih besar 5, nanti dia nyala mati lebih cepat. Nyala mati. Nah, kalau udah deket banget, dia akan nyala terus. Nanti artinya udah nggak ada space lagi. Jadi emang harus benar-benar berhenti. Nah, itu logikanya ya. Jadi ini di semua bahasa pemrograman pasti ini if else itu udah pasti diajarkan. Di SMK juga pasti diajarkan ya. Bahasa pemrograman dasar itu pasti diajarkan ya. Ini semuanya dasar sama semuanya ya. Di bahasa pemrograman apa aja logika itu sama. Dan sampai Satuannya detik ya, Pak? Ya, kalau delay itu satuannya itu detik. Ya. Gitu. Nah, ini ya, ini tutup else if-nya. Nah, ini tutup looping-nya. Jadi programnya bekerja seperti itu. Jadi kalau udah mentok ke sini, ke bawah nih ya. Ini kan ada kelihatan tuh loop ya. Dia naik lagi ke atas. Seperti itu aja tuh. Dia muter. Seperti itu ya. Nah, coba kita upload ya. Tadi cara ngupload itu dilihat dulu komnya. Tadi udah ya komnya. Nah, ininya boardnya Uno ya. Uno, karena saya di sini pakai Uno. Nah, sekarang tinggal upload ini ya. Nah, ini untuk upload. Tinggal diklik aja. Nanti di sini ada kelihatan prosesnya. Ini ya. Ini kelihatan prosesnya tuh ya. Nah, di sini konsolnya kelihatan nanti kalau misalkan ada error, kelihatan errornya di mana. Nah, kalau udah done uploading, berarti
sukses ya. Jadi udah terisi di sini ya. Microcontrollernya atau Arduino-nya udah terisi program yang kalian buat ya. Sekarang coba saya pasang sensornya ya. Ini nggak ada kamera, agak-agak ini ya. Jadi nanti saya pakai konsolnya nanti ya. Coba saya pasang. Saya cabut dulu. Bentar ya. Ini kalau dari ini ya, dari sensor itu kan dia male ya, atau dia cowok biasanya kalau bahasanya itu bahasa elektro gitu ya. Ada cowok, ada cewek, pasang-pasangan. Nah, cowok, cewek gitu. Nah, ini kita colokin, bentar ya. Ini kayaknya seru kalau ketemu nih gitu ya. Bisa praktek begini. Praktek dari jarak jauh, Pak. Ya, praktek dari jarak jauh ya. Nanti kita kapan-kapan ngopi hitam ya. Mau ya. Ngopi doang mah tenang Pak. Depan Bani Saleh ada ATM kan tuh. Ambil aja kalau perlu Pak. Oh gitu ya. Bobol ya, bobol. FVC 5 volt. Grounding ke grounding. Nggak kelihatan, Pak. Coba liatin, Pak. Iya, nggak kelihatan, emang nggak kelihatan sebentar. Iya. Nggak kelihatan. Emang nggak kelihatan. Ecopin ke pin 9. Pin warna ini ke pin 9. Nah ini kita ngeliatin apa Pak? Makanya itu. Nah, ini ya. Nggak kelihatan juga. Ya. Oh itu mah udah jadi ditukar bisa aja Bapak. Enggak, emang ini. Ini saya colokin ya. Kayaknya ntar kapan-kapan kita ketemu ya. Nanti yang anak-anak SMA juga boleh. Oke, kita lihat di serial monitornya ya. Nah, tuh kelihatan tuh ya. Itu jaraknya ya. Itu lebih besar 16 Mana meter. Pak? Masih Hitam. Nggak kelihatan ya? Oh, harus screen ya? belum. Harus stop screen, ganti lagi home. Nah, nih kelihatan ya. Belum. Nah, Live. Kelihatan ya? udah Pak. Nah, itu home-nya ya. Itu Jaraknya serial kejauhan, jadi nggak bunyi. yang buzzernya belum dipasang, buzzernya. Bentar, buzzernya. Oh, dia ngebaca terus karena dia udah hitungan mundur ya. Iya, dia kan looping. Kerjanya terus. Nah, sekarang dikasih buzzer ya. Buzzer itu pin berapa tadi? Pin 4. Pin 3, ya pin 4 ya. Bacanya cepat juga dia ya, Pak. Iya, kan berarti kan delay-nya tadi dicepetin. Tekangan delay-nya nanti ya. Kalau kanan agak slow, delay-nya ditambahin. Gitu. Pokoknya nambahnya kan itu. Kalau belakang bakal keluarin naga ini, agar tampungan cuma batuan dari Pak, untuk menggunakan software ini menggunakan data atau gitu Pak? Kayaknya mah dia sensor deh, tapi kan dia nyambungnya ke aki. Header mundur kan? Nggak perlu data. Itu. Dengeran nggak Akinya kan suaranya? cuma buat power doang.
Halo? Halo? Dengeran nggak? Iya, iya kedengeran, Mbak. Nah, sekarang coba nih ya, jaraknya ya. Suara belajarnya kelihatan nggak? Dengeran nggak? Ya, Kedengeran, slow Mbak. Pak. Pelan. Kalau lebih dekat lagi, tuh. Nah, ini udah nggak ada delaynya nih ya. Mantep, Pak. Nah, Keren, keren. Meledak 5 cm ke bawah. ya, jadi ya stop screen tadi ya. Jadi ya. Nah, ini ya tuh ya. Nah, ini udah delay ke yang masuk ke 10 nih, yang sini nih. Ya, delaynya nih kalau masuk ke lebih kecil 5, ya nggak ada delaynya. Tempelin aja Pak, nolin CM. Gitu ya. Jadi seperti itu untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Sekarang silakan, mungkin barangkali ada yang mau bertanya. Itu Pak, Buat untuk ini pakai data nggak Pak? apa? Yang lain di mute aja Pak, suaranya ya kedengeran. Terima belum? Ya, gimana? Itu Pak, untuk Nama siapa program nama? Nama siapa nama? nama saya Arif Santoso Pak, Dari mana? dari SMK 15. Oh iya. Gimana Mas Alif? Untuk program di aplikasi software itunya pakai data atau tidak Pak? Enggak, itu offline kok. Jadi Mas Alif ya, namanya Alif ya. Iya Pak. Nanti Mas Alif tinggal download, nanti diinstal, nanti pembuatan programnya itu offline. Jadi semuanya offline Pak? Iya, semuanya offline. Nggak ada yang online, nggak ada. Gitu. Oke Pak. Ada lagi? Terima kasih Pak. Ya, sama. Yang lain? Silakan. Pak, untuk codingannya jika salah bagaimana Siapa Pak namanya? reaksinya? Siapa nama? Nama Agus Susanto. Dari mana? Dari tadi Pak. Ish, Dari SMK Albari. dari mana? SMK Albari. Sobari. Armet. Kenapa? Nanya apa? Itu, misalkan tadi kan codingannya itu ada yang salah. Apakah dia tetap berjalan prosesnya? Enggak. Atau ada Kalau notisnya? ada notifnya. Kalau salah dia berhenti, nggak bisa ngupload. Contohnya yang di 5 cm itu ada yang salah. Jadi yang 5 cm nggak berbunyi. Oh, kalau untuk jadi ada salah logika, ya beda ya. Ada kesalahan logika dengan kesalahan program itu beda ya. Kalau kesalahan logika, program tetap jalan, tapi fungsinya yang tidak berjalan dengan baik karena logikanya salah. Ya. Tapi kalau salah di programnya, ya error, dia nggak bisa upload ke boardnya, ya nggak bisa upload Arduino-nya gitu ya. Jadi kalian harus tahu antara salah di programnya atau salah di logikanya, ya. Gitu. Jadi kalau nggak bunyi, misalkan harusnya 5 cm nih bunyi, ternyata nggak bunyi nih, berarti ada salah di logikanya, gitu. Atau kalibrasinya ada yang salah, gitu. Misalkan nggak match nih, harusnya misalkan 5 cm, dilihat di konsolnya tadi ya,
Di serial monitornya misalkan harusnya di reelnya itu misalkan kita ukur 5 cm ya. Di serial monitor itu tadi ya yang pergerakan sentimeter itu ya. Misalkan di serial monitornya itu misalkan 16 cm. Padahal reelnya itu 5 cm. Berarti kalian harus dikalibrasi. Karena kalibrasinya itu adalah tadi ya rumus tadi tuh di stand itu. Ya, di stand bagi 2 dikali 0,0 sekiannya itu yang harus kalian hitung supaya mendapatkan nilai yang real misalkan 5 cm itu kayak gitu. Oh, berarti mempergunakan pembagian yang tadi itu biar real banget ya? Iya, itu nanti untuk kalibrasinya di situ ya, untuk nyocokin antara di serial monitor dengan atau hasil sensor dengan realnya itu berapa. Nah, di situ. Kalau misalnya nggak sama, ya di situ di 0, kali 0,03 itunya kalian harus dicari nilainya berapa. Karena itu tuh sebenarnya sih itu nilai suhu ya, apa kelembaban gitu ya. Kan kalau kita lebih lembab lagi berarti nilainya beda. Gitu. Kecuali nilai itu diambil dari sensor kelembaban, beda lagi, otomatis jadinya. Ada lagi yang lain? Arya Wijaya mau nanya nggak, Arya Wijaya? Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Naina. Saya mau nanya, Pak. Saya dari Universitas Bayangkara. Semester Ya, 6. siapa namanya? Naina Korina. Oh, Nenek Karina. Ya, gimana, Mbak? Untuk membuat robot delivery ini bisa nggak sih pakai apa namanya, selain Arduino gitu? Bisa, ya, bisa. Itu apa sih, Pak, biasanya? Kenapa? Gimana? Selain Arduino tuh apa gitu? Oh, banyak. Ada kayak Node MCU juga ada. Terus kenapa harus Arduino, itu kelebihannya apa? Atau Kelebihannya ya mungkin kalau emang kita basicnya? Maksudnya kelebihannya dasarnya. ya kalau Arduino sendiri ya kelebihannya ya satu sisi murah, kita murah. Tapi memang kalau Arduino itu sebenarnya sih project kita itu tergantung dari kebutuhan kita seperti apa ya. Kalau misalkan kita mau menggunakan jaringan WiFi ya, itu kita bisa pakai Arduino, tapi kita menggunakan modul yang lain, modul WiFi-nya ada. Gitu. Jadi misalkan, oh saya pengen cukup satu modul aja, tapi di situ ada WiFi-nya misalkan gitu. Ada. Gitu. Jadi kayak contoh misalkan kayak pakai Node MCU, di situ bisa di dalamnya itu ada microcontrollernya sama kayak Arduino, tapi dia ada WiFi-nya juga, ada perangkat WiFi-nya juga. Jadi tergantung kita mau bikin project apa, gitu. Kebutuhannya apa, dan mengurangi cost-nya. Jadi beli alat satu, tapi udah modulnya di situ udah banyak ada. Jadi nggak perlu pakai Arduino semua juga enggak sih. Karena di dalamnya yang penting itu kan ada microcontrollernya. Oke. Ada lagi? Gimana sih cara penerapannya, Pak? Penerapan sistem cerdas pada robot delivery tersebut berbasis Arduino kan? Itu juga. Ya, atau itu nama dari mana? Naina. Oh, masih Naina. Oh, Iya. suaranya beda. Oke, secara ini ya sistem cerdas itu secara yang tadi ya yang robot delivery itu dia udah integrasi dengan sistem sendiri ya. Sistem kayak contoh di situ misalkan sistem penjualannya ya. Jadi pada saat misalkan ada yang order ya, dia sistem itu memberikan informasi ke mesin itu, ke alat itu ya, ke robot itu, bahwa misalkan ada yang beli sepatu di robot itu kan udah ada sepatu itu di rak mana sesuai dengan misalkan mereknya lah ya. Kemudian ada apalagi orang beli nih misalkan baju.
si sistem itu ngasih tahu ke robot itu bahwa ada yang beli baju misalkan merek apa di rak mana. Ya, pada saat dia si orang pembeli itu diproses, dia akan jalan sendiri itu sesuai perintah yang diberikan oleh si sistem itu. Gitu. Dia jalan nyari kan, ambil, terus baru dia kirim ke operator untuk packingnya. Gitu. Dari operator packing kan ada tuh, dia ada apa tuh namanya, ada senternya bahwa ini nanti di situ juga kelihatan ada di tampilan monitornya juga ada misalkan dia pesan berapa, ini berapa. Nah gitu, itu salah satu logikanya. Logika untuk mengintegrasikan antara penjualannya dengan ke mesinnya atau robot. Oke. Sama-sama halnya kayak kita punya kartu elektronik ya. Misalkan tap cash ya, BNI tap cash, kita kan isi tuh. Ya. Isi, nah, nanti kan di sistemnya itu kan di banknya itu kan nanti kan saldonya berapa. Nah pada saat kita mau misalkan kita gunakan tap cashnya itu buat KRL, pada saat di tap si mesin itu ya, si mesin tap itu ya pintunya dia akan ngecek tuh sesuai kartu ID punya saya, itu dia akan ngecek ke sistem perbankannya ya. Kalau biasanya kalau ini pakai API gitu ya. Nah dicek ada nggak saldonya, kalau ada cukup, terus dia akan memerintahkan si alat itu untuk membuka pintunya. Gitu. Nanti tandain dengan warna biru biasanya, hijau seperti itu. Nyala kita bisa didorong pintunya. Gitu. Gitu. Cara ini seperti itu. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, saya mau kuis. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya mau kuis nih. Iya, tadi sama. Kuis. Gaskan Pak, gaskan. Oke, kalau nggak ada, saya mau kuis. Ada dua. Ya. Ada dua orang. Ya. Tapi saya pilih yang kameranya aktif itu yang orangnya ya. Jadi kalau kalian mau hadiah, aktifin kameranya. Kelihatan belum pada mandi. Wah, Bang Arya pakai bajunya. Nah, pakai baju ini. Ayo, Itu bener itu pada SMK itu kayak gitu. Lagi ngedit, Pak. Lagi ngedit, Pak. Ya. Tapi soalnya saya pilih, buat saya yang milih ya. Satu pertanyaan saya yang milih, siapa yang harus jawab. Saya cek dulu mana yang kameranya aktif. Siap-siap ya. Lumayan 50.000. Pulsa. Iya, Pak. Sore ini nggak ada aktifin nih kameranya. Saya Pak. Oh iya. Bahaya. Bahaya. 1, 2, 3. Tadi Mas Alif. Irsyad, betul ya? Ya, Pak. Ya, siap ya. Jawab. Nih. Pada Arduino Uno, berapa pin analog? Analog ada 6, Pak. Hah? Apa aja? Ada 6. A0, A1, A2, A3, A4, A5. Oke. Benar, Mas Alif. Dari mana? SMK mana? SMK 15, Pak. SMK 15. Oke. Selamat buat 2 juta rupiah. 50.000. Oke, sekarang pertanyaan rebutan. Ya. Ini kalau menang lagi gimana, Pak? Makanya bisa jawab juga, silakan Mbak Fikria. Boleh, Mas Ade juga boleh. Mbak Lesa juga boleh. Yang lainnya juga boleh ya. Ya. Boleh lagi, Pak. Satu lagi. Rebutan ya, rebutan. Rebutan.
ada berapa? Pin digital. Saya Pak. Arduino. Siapa namanya? Nama. Belum Pak. Oh, ayo. Ada berapa pin digital pada papan Arduino? 14 Pak. 1, 2, 32. 28. Siapa? Sebutin nama dulu, nama. Pak. Arya Wijaya, Pak. Siapa? Arya Wijaya, Pak. 28, Pak. Mana? Ya. Jangan Pak, dia mah orang dalam Pak. Orang dalam Pak dia. Kita Raffi. Gimana Mas Arya? Ada 14 pin digital, Pak. Apa aja? Dari masalah apa ya? Aduh, lupa lagi. Ayo, 1, Dari ACC. 3, 4, 5. Udah, pas, habis. Ganti pertanyaan. Mana sih boardnya ya? Kelamaan. Oke, dulu ya. Oh, ini boardnya. Oke, siap pertanyaan berikutnya. Rebutan ya, silakan rebutan. Tunggu dulu ya. Cara mengupload sket ke dalam Arduino? Sebutkan nama, alamat, sekolah, nama pacar, mantan. Semuanya. Ayo, siapa? Ini Pak, ini bener nih Pak. Siapa? Arya Wijaya Pak, dari STMIC Pak. Ganti yang lain, udah angus lah. Oh ya wes lah. Yang lain. Mbak Fikria, ya, silakan. Yang lain, ayo. Mas Nandar. Ya, nggak bisa googling ya. Oke. Kelamaan aku tanya. Oke, Mbak Lesa yang jawab. Katanya gimana? Apa Mbak Lesa? Udah berapa? Ayo, gimana caranya? Iya, gimana? Yang pertama itu harus pastiin dulu kita ngeliat dulu itunya udah masuk Arduino enggak, karena kita pakai itu. Terus yang kedua lihat portnya. Terus habis itu kalau misalnya udah colokin, terus balik ke itunya apa sistem apa sih Kak itunya yang buat nulis codingannya, yang buat nulis sketnya. Nah itu terus tinggal klik upload, udah. Oh gitu. Bener nggak? Iya, benernya katanya. Ya. Betul, dapat 1 juta rupiah. Dapat kolak pisang. Oke, betul ya. Selamat buat yang sudah menjawab pertanyaan. Nanti pulsanya dikirim ya setelah Lebaran. THR. Oke, ada pertanyaan lagi nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, mudah-mudahan hari ini yang kita sama-sama pelajarin bisa bermanfaat dan menjadi ladang ibadah kita. Amin. Dan semoga kondisi kita ini ya dengan adanya wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa belajar tatap muka ya. Kayaknya lebih seru kalau kita belajar tatap muka langsung ya. Kita ini Pak. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan kalau mau lanjut tidur lagi. Jangan lupa sholat. Hari ini ada Jumat ya? Gak ada Jumatan ya? Jumatan Pak, saya Pak. Ada.
Dibatasin. Oh gitu. Ya. Oke, baik. Saya serahkan ke moderator. Silakan Mbak Alisa. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakar, bakar. Keren banget materinya. Ya, seperti yang disampaikan tadi Pak Charlie, semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan nambah wawasan buat kita semua. Terima kasih juga untuk yang udah join dan nyimak buat hari ini. Jangan lupa kita masih ada satu seminar online lagi yaitu mengenai desain grafis. Besok jangan lupa ajak teman-teman dan adik kelas kalian buat ikut join di seminar online besok. Mungkin sekian itu aja yang bisa saya bilang. Jangan lupa persyaratannya. Oh, jangan lupa screenshot ya? Iya. Iya, jangan like dan komen. Jangan lupa screenshot ini di Zoom, terus jangan lupa juga like and comment di Instagramnya Bani Saleh @official_Bani Saleh. Jangan lupa di screenshot juga terus tag 3 teman kalian seperti biasa buat ngedapetin sertifikat ya. Kemarin udah Kak. Iya lagi kan. Pokoknya di setiap Berarti seminar yang unlike ya? Hah? Gimana? Unlike ya berarti ya, unlike. Enggak. Di like lagi. Di seminar yang hari ini. Jadi setiap kalian ikut seminar itu apa namanya? Oh, beda itunya ya, dosennya ya. Oke, oke. Iya, betul. Subjeknya jangan lupa. Subjeknya apa? Oh ya. Ya nanti di-share ya di grup subjeknya. Ya udah, itu aja. Oke. Semangat puasanya, Kakak. Iya, semangat juga semuanya. Yaudah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam, dadah. Bang Arya monitor, Bang Arya.